Prabowo butuh simbolisme untuk membuat solid pemerintahannya. Dan simbol yang mudah dimengerti semua orang, serta yang genuine dalam dirinya adalah semangat patriotik seorang prajurit. Tapi melihat apa yang terjadi di Magelang, banyak orang yang baper dan salah sangka. Mereka mencurigai bahwa ini adalah petanda kembalinya pemerintahan yang militeristik. Apalagi masuknya 12 purnawirawan dalam kabinet, serta berbagai momentum yang menunjukkan kecondongan Prabowo terhadap militer. Banyak yang membuat analisa bahwa era Prabowo akan menjadi era kembalinya dui fungsi ABRI, di mana tentara akan banyak keluar dari barak untuk mengerjakan tugas pembangunan, seperti menggarap food estate, proyek infrastruktur, dan lainnya. Begitu pula dengan pidato Prabowo yang menginginkan demokrasi santun, dianggap sebagai gaya militer untuk menciptakan stabilitas. Karena itu, pendekatan pertahanan keamanan terutama di Papua akan banyak diselesaikan dengan cara militer. Tentu semua kecurigaan itu beralasan. Tapi ada satu hal yang tak boleh kita lupakan tentang sosok Prabowo, yaitu bahwa karirnya di politik masih lebih lama dibanding karirnya di tentara. Artinya, ia punya pengalaman batin sebagai orang sipil, termasuk politisi. Apalagi ia juga seorang intelektual yang punya pergaulan luas, yang tak mungkin diperangkap hanya satu dimensi. Prabowo paham tentang trauma orang Indonesia akan represi dan kekerasan oleh militer pada era Orde Baru. Tetapi juga sebagai anak yang lahir dari keluarga pejuang yang ikut merasakan dampak dari perjuangan ayahnya, Prabowo punya pengalamannya sendiri tentang patriotisme. Apalagi ia kemudian tumbuh sebagai tentara yang pernah terlibat dalam peperangan, sebuah momen ketika orang menyerahkan jiwa dan raganya untuk negara. Karena itu, jika kini Prabowo menggunakan simbol-simbol militer untuk merajut kembali semangat patriotik bangsa ini, karena ia membutuhkan simbolisme itu, ia kini menjadi presiden yang dituntut kerja keras, tegas, dan cepat untuk membereskan banyak hal. Ia butuh bahasa yang bisa dimengerti semua orang, untuk mau berkorban, mau mengutamakan kepentingan bersama, mau gotong royong. Apalagi, ia akan menjalankan program yang cukup radikal, seperti makan siang bergizi untuk anak sekolah, memutihkan utang bagi UMKM, atau mengejar kepatuhan pajak bagi konglomerasi. Kalaupun Prabowo menerapkan gaya militeristik, itu sebenarnya semacam corporate culture yang ditujukan bagi para pejabat negara. Agar mereka tak jumawa, agar mereka punya kesadaran sebagai prajurit yang mengabdikan diri untuk negara, untuk rakyat. Tapi membayangkan Prabowo akan mengelola bangsa ini dengan pendekatan militeristik yang anti-demokrasi, tentu saja itu sebuah delusi. Kalaupun ia berani melakukannya, itu sama saja bunuh diri.